Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Siska. Ya, Valin. Pada video ini kami akan membahas kasus pagar laut yang berkaitan sorotan publik karena berkaitan dengan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan etika bisnis. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana lemahnya pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, analisis kami akan difokuskan pada 3 aspek utama tersebut. Selanjutnya, pembahasan akan dimulai dari latar belakang kasus. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, laut merupakan kekayaan negara yang tidak dapat dimiliki secara pribadi maupun oleh badan usaha. Namun dalam kasus pagar laut ditemukan adanya sertifikat hak milik atau SHM yang diterbitkan di wilayah perairan. Kondisi ini menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan prinsip hukum agraria dan tata ruang. Munculnya sertifikat tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengawasan dan integritas sistem administrasi pertahanan. Dari sinilah kemudian muncul dugaan adanya penyimpangan dalam tata kelola dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Kronologi kasus pagar laut bermula dari laporan masyarakat pesisir yang menemukan kejanggalan di wilayah laut tempat mereka tinggal. Wilayah yang seharusnya merupakan laut bebas ternyata telah memiliki sertifikat hak milik. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan lebih dari 30 sertifikat yang diterbitkan atas beberapa nama. Masyarakat kemudian melaporkan hal tersebut kepada aparat, namun proses penyelidikan berjalan cukup lama. Kasus ini akhirnya menjadikan perhatian nasional setelah media memberitakan adanya perbedaan pendapat antara Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan hukum yang tepat. Sejak saat itu, kasus ini dikenal sebagai kasus pagar laut. Kasus pagar laut melibatkan berbagai pihak yang saling berkaitan. Perusahaan sebagai pelaku usaha memiliki kepentingan ekonomi dalam penguasaan wilayah tersebut. Selain itu, terdapat dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam proses administrasi penerbitan sertifikat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling terdampak secara langsung. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai hukum dan etika. Prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, interpretasi, dan kewajaran. Dalam kasus pagar laut, beberapa prinsip tersebut diduga tidak menjalankan dengan baik. Perusahaan tidak secara terbuka menjelaskan status hukum lahan yang dikuasai, sehingga menimbulkan kecurigaan publik. Selain itu, lemahnya pengawasan internal membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian perusahaan tidak berjalan secara efektif. Manajemen risiko merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan seharusnya mampu mengidentifikasi risiko sejak awal, menganalisis dampaknya, serta menyiapkan langkah mitigasi. Dalam kasus ini muncul berbagai jenis risiko seperti risiko hukum, risiko reputasi, risiko finansial, dan risiko operasional. Kegagalan manajemen risiko terjadi karena perusahaan lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial jangka panjang. Akibatnya, risiko yang seharusnya dapat dicegah justru berkembang menjadi permasalahan besar. Etika bisnis merupakan pedoman moral bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan publik dan lingkungan. Dalam kasus pagar laut, perusahaan dinilai tidak lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Pelanggaran etika bisnis ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, memburuknya citra perusahaan, serta ancaman terhadap keberlanjutan usaha. Kepercayaan publik merupakan akses jangka panjang yang sulit dipulihkan ketika telah hilang. Pembelajaran dan kesimpulan. Kasus pagar laut memberikan pembelajaran penting bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum dan etika. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan hukum dalam setiap keputusan bisnis. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan etika bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta komitmen yang kuat dari perusahaan dan pemerintah agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Demikian video presentasi dari kami. Terima kasih.